rakyat yang 96 juta bisa marah, enak aja. Kemarin kami nyoblos, masa nggak dihitung, nggak dianggap gitu. Kalau di kolom komentarnya podcast saya pernah baca, enak aja, saya dari Jawa Timur pulang ke Jawa Tengah naik motor, nyoblos, dibikin 02 nih, saya setuju, saya diskualifikasi. Tapi kan suara Anda, suara 01 dan 03 kan masih ada, dan Anda akui bahwa itu benar. Ya udah, saya langsung tetapkan aja pemenangnya. Pemenang Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin. MK ini ya tidak, wilayahnya adalah sengketa hasil pemilu. MK tidak bisa masuk kepada jenis-jenis pelanggaran yang lain. Karena itu menihilkan peran-peran lembaga yang lain itu. Jadi ini sebetulnya gugatan ini adalah tim hukum 03, Todung Mulya Lubis dan kawan melawan Hasto. Nah, balik soal diskualifikasi. Jadi kalau soal diskualifikasi ini, balik ke soal penetapan kepada petitum pertama, yaitu pembatalan pemilu. MK itu yang penting kita katakan di sini adalah kembali kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. MK itu wilayahnya sudah jelas adalah perselisihan hasil pemilu. Setelah kenapa 2017 jadi patokan, Mr. Q? Karena semenjak itu MK itu menjadi MK, Mahkamah Konstitusi. Bukan lagi MB. Mahkamah Borongan. Jadi sekarang ini ada upaya dari 01 dan 03 dalam permohonan mereka untuk membuat MK menjadi MB, Mahkamah Borongan. Masalah administrasi MK, masalah etik MK, masalah pidana MK, masalah hasil MK. Semua di MK kan, sehingga kalau selama ini yang paling terkenal istilah alternatif buat MK itu adalah Mahkamah Kalkulator. Pada hari ini saya mau merumuskan istilah baru namanya Mahkamah Borongan. Nah, 01 itu, 03 itu berusaha mengkonstruksi MK sebagai Mahkamah Borongan, sebagai MB. Sementara undang-undangnya sudah jelas-jelas membagi peran-peran itu. Nah, di sini pentingnya kita mengutip keputusan MK nomor 1 tahun 2019 soal sengketa Pilpres pada waktu itu. MK dalam keputusannya pada waktu itu, ini dikutip juga oleh Pak Yusril atau pengacara KPU ya. Dia mengatakan begini, MK ini yang mengatakan, MK ini ya tidak, wilayahnya adalah sengketa hasil pemilu. MK tidak bisa masuk kepada jenis-jenis pelanggaran yang lain. Karena itu menihilkan peran-peran lembaga yang lain itu. Saya kira ini kunci. Makanya saya kenapa membawa kepada Undang-Undang Nomor 7 2017. Karena paradigma dalam melihat sengketa 2024 ini betul-betul akan berubah, akan berbeda. Kalau Anda melihatnya dari kacamata tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sudah diimplementasikan oleh MK pada tahun 2019. Nah, harusnya berarti sengketanya kita komparasi ya. Iya. Sengketanya Pak Prabowo tahun 2019 kepada Pak Jokowi itu juga masih masuk dalam skema Mahkamah Borongan juga nggak? Apa udah nggak bisa? Makanya tadi keluar dari keputusan MK itu. Memang ada upaya membawa ke sana, tapi MK nggak mau. Jadi MK pada hari ini diseret-seret ya istilahnya oleh pengacaranya 01 dan 03 untuk menjadi MB, Mahkamah Borongan. Tapi saya yakin MK-nya nggak akan mau. Karena mereka sudah tahu aturan hukumnya yang ada sekarang ini itu tidak memungkinkan. Bahkan lebih jauh lagi loh 2019. Kalau MK masuk ke wilayah-wilayah yang bukan wilayahnya dia, bukan cuma dia akan melewati yuridiksinya, tapi dia juga akan menghancurkan, akan menihilkan, akan menyiksa, kubur lembaga-lembaga yang lain. Itu dia. Itu waktu usia itu bukannya itu DPR ya? Yang mana? Legislasi positif itu. Belum paham saya maksudnya. Batas usia itu kan open legal policy. Oh iya, tapi maksudnya itu kan sudah diputuskan oleh MK.
Diputuskan oleh MK kan. Kan di judicial review kan ke MK kan. Udah diputuskan oleh MK. Tapi Ya, yang Mr. Q masalahnya tadi, di mana nih? Ya itu melebihi wewenangnya. Nah gini, sengketa di MK itu ada dua macam. Pertama sengketa norma. Jadi pengujian norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Seperti faktor usia segala macam. Dan ada juga sengketa adversarial atau interpares. Ya kayak kayak sengketa pilkada, sengketa pilpres, sengketa hasil ya, hasil pilkada, sengketa hasil pilpres. Ini sengketa adversarial, adversaris, berlawanan. Ada pihak-pihak yang berlawanan, gitu. Nah, interpares, antar parti, gitu. Nah, ini menjadi penting ketika kita bicara pasangan 01, 03 meminta untuk MK menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Apa jawaban dari Ketua Mahkamah Konstitusi? Kami pertimbangkan, tapi kami harus hati-hati dengan ini karena sengketa sekarang ini adalah masalah sengketa adversarial. Dia bilang ada para pihak yang kalau kami kabulkan merasa diuntungkan, ada merasa dirugikan. Sementara MK harus netral. Sementara kalau yang kemarin pengajuan norma ke MK itu nggak ada yang dirugikan. Nggak ada. Itu norma hukum, bukan orang ya, norma hukum. Yang kalau nanti berlaku bisa kepada siapa saja. Ya. Gitu. Ini biar clear aja. Iya betul. Mantap juga misalnya interpares sama SHC ini, Bu. Ya, ini cuman Mr. Q perwakilan DPR nih hakim MK ini kan. Ini cuman kutip Ketua MK aja sebetulnya. Tapi kan kita paham bahwa itu maksudnya seperti itu gitu loh. Apa advertorial apa tadi? Adversarial. Nggak, gini. Saya mudah memahaminya karena saya kita lagi butuh saya advertorial menguasai bahasa sebenarnya. Inggris. Jadi kalau agak sulit memahami karena berarti bahasa Inggrisnya lemah itu. Itu lebih ke bahasa Latin kayaknya adversarial apa petitum apa gitu kan. Adversario apa adversario? Adversario 008. Interpares benar Latin. Tapi kalau adversarial itu bahasa Inggris. ya. Menurut saya itu bahasa Inggris. Menurut saya. Ya, jadi sulit bagi MK untuk mengabulkan permohonan itu karena nanti dia dianggap tidak netral. Belum lagi kan MK udah pengacara 02 kan udah mengatakan kalau itu diminta dihadirkan, kami juga akan minta menghadirkan Ibu Mega kan. Kan dijawab, wah Bu Mega nggak ada kaitan dengan ini. Itu kan sebetulnya semacam pancingan aja. Bisa aja nanti mereka manggil kepala institusi keamanan tertentu misalnya. Atau memanggil anggota DPR misalnya kan gitu kan. Bisa aja dia perluas gitu. Kalau nggak dipanggil nanti MK dibilang tidak adil. Bagaimana MK? Anda menghadirkan atau mengabulkan permohonan 0103 menghadirkan Menteri Keuangan. Institusi. Tapi ya permintaan kami nggak dikabulkan. Anda nggak fair. Nah menurut saya MK pasti akan. Jadi ini balas berbalas. Oh iya, ya? ini strategi persidangan kalau menurut saya. Ini strateginya pengacara. Nah balik soal penetapan hasil yang diminta. MK itu karena dia sudah jelas urusannya perselisihan, maka dia sudah membuat format yang baku dalam hal permohonan. Apa yang baku itu yang penting ya. Pertama, angka yang ditetapkan KPU itu berapa, dan angka yang baru ya, yang menurut pihak yang menggugat atau memohon ini benar itu berapa gitu. Nah pada titik ini menjadi menarik. Kenapa? 01 ya tidak mengajukan angka sama sekali dia. Ekspektasi dan hitungan lu berapa Nggak ada. nih? Pokoknya batalin pemilu ulang gitu. Di situ kan sudah gagal sebetulnya secara hukum formal. Ya. Dan kan itulah KPU itu masuknya ke sini makanya tipis tadi itu. Tidak sesuai dengan format. Nomor 3. Tolak. Iya, KPU kan 01, KPU mengatakan 01 nih. oh iya 01 ditolak karena nggak sesuai dengan format yang sudah baku. Kalau 03? 03 itu dia main angka, tetapi tidak lazim. Saya nggak nyebut aneh ya, tidak lazim. Ini kan kita orang baik semua. Kita kalau ada istilah yang lebih soft kita pakai. Dari tadi udah nggak lazim, Mr. Q udah agak ini. Keras ya. Karena nggak ada yang lebih lunak. Percaya saya ini orang yang selalu berusaha mencari pilihan kata ya, diksi yang paling lembut. Oh gitu. Kalau itu masih terasa keras, nggak ada pilihan lagi.
Itu nggak ada pilihan. Opsi ya? Nggak ada opsi lagi itu. Ya kayak kata-kata D-nya Rocky ini ya. Iya, kata Rocky, gue selalu pakai D karena nggak ada yang bisa menghaluskan kata-kata itu menggambarkan. Gitu. Iya. Ya, gue kan nggak bilang ini lu ngawur. Gue cuman bilang lu rally Paris Dakar, lu nyampenya di Kairo kan gitu kan. Iya. Lu malah lebih kejam lu. Korea. Nyasar ke Korea. Nah, yang tidak lazimnya ya, dia main angka, ya, dia menerima angka-angkanya KPU, ya, bahwasannya Anies itu 40 juta, kemudian Ganjar Mahfud 27 juta, tapi dia bikin 0, suaranya 02. Nah, ini gugatan brutal. Karena suara 02 itu 96 juta lebih, dia bikin jadi 0. Brutal ini. Ini bahaya. Kenapa saya brutal dan bahaya? Karena rakyat yang 96 juta bisa marah. Enak aja. Kemarin kami nyoblos, masa nggak dihitung, nggak dianggap gitu. Kalau di kolom komentarnya podcast saya pernah baca, enak aja saya dari Jawa Timur pulang ke Jawa Tengah naik motor, nyoblos, dibikin 0. Ini cerita real ya, Nah, menurut saya ini menarik. Karena apa? Satu, Mas Hasto kan bilang, menurut ahli IT-nya dia, bahwa suara paslon 03 itu berapa? 33,3%. 33%. Iya. Kenapa angka itu nggak muncul di sini? Itu pertanyaan gue. Kenapa angka itu nggak muncul di sini? Jadi gimana nih Mas Hasto sebetulnya ini hoax dengan angka 33 itu? Karena ini kalau memang nggak hoax muncul dong angkanya di sini kan? Oh, ini inti podcast ini ya. Iya. Ini. Udah panjang kalau ini nggak muncul di sini. Siksa pemilu itu episode yang lalu ini betul ini siksa kubur kali ini. Siksa kubur pemilu. Nggak muncul angkanya di sini. Artinya TPN nggak yakin amat dengan data Mas Hasto? Atau datanya nggak ada? Ini penting nih ya, nggak apa-apa kita agak hening agak lama ya. Gledek. Tidak mungkin data itu tidak ada karena ini sudah dipasangkan Jason script untuk melakukan suaranya Ganjar. Berarti kalau tidak ada di sini berarti Mr. Q ini yang sudah tahu sudah lama memanipulasi dan memprediksi hasil pemilu itu ikut memanipulasi hasil 33% saya. Pada hari ini kalau bicara tim hukumnya 03, tim hukum 03 mengakui loh bahwa suaranya Ganjar Mahfud itu 16,5%, alias 27 juta. 03 tidak membantah angka itu. Mereka cuma mencoret angka 02. Artinya apa? Mereka menerima angka 01 dan 03. Saya garis bawahi lagi, mereka menerima angka 03. Bahwa suara coblosan buat 03 itu 27 juta, alias 16,5%. Jadi ini sebetulnya gugatan ini adalah tim hukum 03, Todung Mulya Lubis dan kawan melawan Hasto. Melawan Hasto. Loh, iya bener dong. Iya kan? Tim hukumnya kan mengakui menerima angka 03 itu 16%. Hasto bilang angka dia 33%. Karena tim hukum 03 Profesor Todung Mulya Lubis hanya bilang 02 yang dinolkan. Coba cari pemirsa, dapatkan naskahnya, cari di situ angka 03 menurut tim hukum 33%. Nggak ada, Bos. Yang ada 16,5%. 02 dinolkan. Yang ada 02 dinolkan. Tapi kan 16% tidak sesuai dengan nilai-nilai adab dan keluhuran bangsa Indonesia sesuai Pancasila, di mana cita-cita luhur Bung Karno ingin mewujudkan Indonesia Raya. Sampaikan itu ke Prof Todung. Nanti saya bilang. Yang mulia Duta Besar Mulya Lubis sampaikan ke Prof Todung. Nah, yang kedua kan tuntutannya kan kalau ini di 02 dihilangkan, dicoret 0 ya, lalu didiskualifikasi, maka kemudian akan ada coblosan ulang yang hanya diikuti oleh 01 dan 03. Kalau saya jadi hakim MK, ngapain gue coblos ulang? Kalian kan bertiga. 02 nih, saya setuju, saya diskualifikasi. Tapi kan suara Anda, suara 01 dan 03 kan masih ada, dan Anda akui bahwa itu benar. Ya udah, saya langsung tetapkan aja pemenangnya. Pemenang Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin.
Amsyong deh. Oh, Mr. Q. Logis nggak? Ya, gila siapa dari. Logis nggak? Nah, kan Make gini. sense. Kita ambil analoginya Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010 itu. Ya. Ujang melawan Sugianto didiskualifikasi. Ya. Ujang langsung ditetapkan sebagai pemenang. Dan waktu itu ketua MK-nya siapa? Mahfud MD. Karena Sugianto didiskualifikasi. Ya, nggak ada pemilihan ulang kan? Nah, sekarang apa perlu pemilihan ulang? Karena walaupun 02 dicoret, kan untuk kasus Kota Waringin Barat kita bisa bilang calonnya cuma satu. Tolong diulang dong. Nggak fair kalau cuma satu langsung ditetapkan pemenang kan? Tapi kalau Pilpres pesertanya kan 3, 1 dicoret kan yang 2 masih ada. Yang urutan kedua lah yang harusnya menggantikan kan, menjadi pemenang. Logikanya gitu. Dan begini, begitu yang kedua itu dicoret karena dianggap melanggar hukum atau didiskualifikasi. Tapi kan hasilnya kan diakui, diterima sebagai benar oleh 03. Nggak dibantah loh. Oke. Tapi dianggap tidak ada lah. 58% itu dianggap enggak ini kalau misalnya tadi skenario misalnya nggak ada, bos. Anies Mohaimin ini yang menang. Saya kembali ke sini. Jadi di sini pasangan tim hukum 03 itu dia datang dengan angkanya dia. Ingat nih formatnya ya. TPN formatnya Mahfud, ya? Anda menolak angka KPU, angka Anda berapa gitu. Jadi sebetulnya ini adalah argumentasi dari 03 bahwa angka 2024 ini adalah 01 40 juta, 03 20 juta. Nggak ditolak itu. Nah, kalau itu diakui dan dinihilkan Prabowo Gibran, maka pemenang 2024 adalah Anies. Makin kecil suara, makin berisik kayak token listrik. Tapi benar juga. Tapi kan bahwa kita mengajukan ke MK ini bukan hanya sekedar kalkulator menang atau kalah, tapi kita ingin menegakkan prinsip moralitas kekuasaan, demokrasi dan kebenaran. Dan ini adalah upaya sebuah keadaban untuk mempertanyakan sisi gelap kekuasaan. Iya, tapi Anda jangan bikin argumentasi hukum yang nembak kaki Anda sendiri dong, seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Memang itu bukan tujuan kita. Bangga dengan 20 juta itu adalah suara rakyat yang sejati. Ya, setelah membaca ini memang saya makin yakin bahwa Yusril lebih pintar, lebih hebat daripada pengacara yang lain. Nah, jadi dari segi format ini nggak memenuhi format yang ada. Jadi dari segi formalnya ini sebetulnya gugatan ini kalau MK mau tolak itu bisa loh. Walaupun hemat saya MK pasti berpikir secara sosiologis dan secara politis juga. Ya, kalau misalnya ini langsung ditolak oleh mereka, lalu kan ya seolah-olah MK kan tidak adil atau seolah-olah MK kan berpihak. Kalau bicara formal menurut saya ini harus ditolak. Nggak sesuai format, nggak sesuai dengan wilayahnya MK. Kalau 01 kan, diterima balik lagi ya. Kalau 01 diterima seluruhnya apa yang terjadi? Hah? Kalau 01 misalnya nih, seandainya diterima seluruhnya apa yang terjadi? Pemilu ulang. Balik lagi, kita konstitusi, undang-undang dasar ngomong tugas MK itu apa. Undang-undang MK ngomong MK itu ngapain. Undang-undang pemilu itu ngomong apa peran MK dalam pelanggaran atau sengketa pemilu. Semuanya jelas bicara mengenai penetapan hasil. Nah, oke, Mr. Q, ini kita. Jadi kalau kita bicara itu secara format ini nggak ketemu. Dan lebih jauh lagi, memang ini angka-angka ini nggak diajukan, nggak ada. Dan menurut saya sebetulnya ini rumit juga ya bagi 01 dan 03 itu untuk mengajukan angka. Kenapa? Nanti angka mereka akan saling bertabrakan. Padahal konstruksi mereka ini mau berhadapan dengan KPU, tapi ketika mereka mengajukan angka, mereka akan tabrakan dengan angka mereka sendiri. Gitu. Gini deh, untuk sederhana nih ya. Sekarang yang paling tinggi kan 02 kan, 96 juta kan. Katakanlah misalnya gini, 01 mau mengatakan dia menang, maka dia akan mengatakan bahwa ya ini angkanya sebetulnya bisa berapa aja. Tapi untuk mudahnya ini sebagai ilustrasi ya, 01 mengatakan kami 96 juta, 02 itu 40, 03 itu 27 gitu. Begitu 03 akan mengatakan yang 96 juta itu 03.
Itu nggak bisa tuh gitu. Ya bisa, tapi kan akhirnya mereka ini akan melakukan pembuktian yang tabrakan satu dengan yang lain. 03 pembuktiannya akan tabrakan dengan 01. Mudah-mudahan agak dimengerti ini, agak paham ini. Mudah-mudahan ya. Kan tapi sebetulnya begini, misalnya begini nih ya, katakanlah dalilnya bukan menang, tapi 01 dan 03 mau mengatakan bahwa ini nggak sekali putaran. Itu kan harus datang angkanya itu berapa, angka 01 berapa, 02 berapa, 03 berapa, supaya tidak sekali putaran dan jelas yang keputaran kedua siapa. Anggaplah misalnya Mas Hasto kan tadi kan 02 itu 43%, 03 33%. Berarti yang lolos kan ke putaran kedua kan 02 dan 03 kan. Nah, tentu dan nggak sekali putaran karena nggak sampai 50%. 01 kan bisa aja mengatakan yang sebaliknya. Bahwa misalnya kami yang 33% lalu kemudian Prabowo Gibran 43%. Yang lolos ke putaran kedua kami kan. Nah, ini kan harus dibuktikan pergeseran-pergeseran angka dari KPU ini datang dari mana. Nah, pada titik itulah 01 dengan 03 ini akan tabrakan. Dan menurut saya pada titik itu Mahkamah Konstitusi pun juga akan melihat bahwa ya ketika angka-angka ini tidak ada, maka sengketanya di mana? Ekstrimnya begitu loh. Yang saya minta angka yang Anda bawa adalah soal nepotisme. Soal bahwa pencalonan Gibran tidak sah. Padahal yang ketok palu kami kan gitu kan. Di situ Yusril mengatakan lawannya 01 sama 03 ini adalah MK. Iya, karena disuruh melawan keputusannya sendiri MK itu. Ini saya ceritakan supaya kelihatan betapa rumitnya gugatan dari 01 dan 03 ini. Dari formatnya dia nggak masuk, kenapa nggak masuk? Karena mungkin dia nggak bisa membuktikan itu. Angka dari timnya sendiri, dari sekjennya sendiri dia nggak masukin kok. Jadi orang pertama yang tidak percaya kepada Hasto Kristianto adalah tim hukum 03. Karena kalau mereka percaya, mereka akan masukkan angka Hasto Kristianto ke dalam gugatan ini. Ada atau tidak? Tidak ada. Harusnya benar kami adalah 33% sekian gitu. Iya. Sesuai Jason Script. Lo iya. Atau berapapun angka yang Anda punyai untuk mengatakan ini 2 putaran. Kan Mas Hasto gitu argumentasinya. Ini 2 putaran. Dan yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Tapi ada nggak yang nanya ke Mas Hasto lagi sekarang itu setelah rame soal 33% itu dan Mr. Q bilang macam-macam, ada nggak yang nanya? Belum. Masih nggak Mas Hasto yakin kalau Ganjar menang di luar negeri? Masih nggak yakin kalau Ganjar 33%? Ada nggak ya? Padahal Mas Hasto belum, kan makanya kita podcast. omongin di sini. Kan nggak ada yang ngomongin. Nggak ada yang ingat atau nggak ada yang menyadari bahwa itu hal yang penting. Dan itu tidak ada di sini. Itu hebatnya total politik. Harusnya itu jadi manifestonya. Iya dong. PPN. Iya dong. Mana nggak dipakai? Orang pertama, saya ulangin, orang pertama yang tidak percaya dengan Mas Hasto adalah tim hukum Ganjar Mahfud sendiri. Profesor Mulya Lubis. Todung Mulya Lubis. Karena kalau dia percaya, dia pasti masukkan angka 4302 33 untuk Ganjar Mahfud di tempat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Hasto berulang kali. Makanya yang terdapat Jason Script gitu. Lu ngomong Jason Script aja kenapa harus pakai gaya itu? Dan kalau kita mau bicara mengenai posisi hukum Todung Mulya Lubis, tim hukum 03, yang mereka percayai adalah 16,5% yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh KPU itu. Bahkan bisa dikatakan sebetulnya mereka ini tidak menolak angkanya 02, tapi mereka ini menghapus angka itu karena dianggap bahwa kandidat itu tidak legitimate, tidak sah secara hukum, karena itu angkanya disamakan dengan 0 gitu. Tapi mereka tetap menerima angka 01 dan angka 03. Dan kalau itu diterima, sesungguhnya tidak perlu ada pilpres coblos ulang, langsung diketok palu saja. Yang menang adalah Anies Muhaimin. Mau? Itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kebenaran. Karena Bung Karno mengajarkan. Jangan sampai siksa pemilu juga nyampai kepada Pak Todung Mulya Lubis. Aduh, jangan Bang Mulya ini. Oke lah.
Kita harus jaga marwahnya sebagai. Beliau itu kan berpikir apa tidak sih ketika membuat posita dan petitum ini, bahwa sesungguhnya posita dan petitum Anda itu akan membawa Anda kalaupun dikabulkan kalah lagi untuk yang kedua kalinya. Oh, jadi dia lagi bantuin Anies nih ya berarti ya. Sebetulnya secara tidak langsung kalau ini dikabulkan. Iya. Bahkan Anies nggak minta itu kan sebenarnya. Enggak. Anies nggak minta dimenangkan kan, tapi Anies minta Prabowo. Tim Anies ini kan ada pinternya ya, karena mereka tahu kalau masuk format yang standar itu ya, format yang berlaku sekarang ini mereka tidak akan punya ruang karena nggak bisa menampilkan angka-angka, maka mereka keluar pakai strategi lebih besar, pendekatannya pendekatan konstitusional. Tapi masalahnya balik lagi tadi, kalaupun bicara pendekatan konstitusional, dia akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, yang sudah secara jelas membagi wewenang dari lembaga-lembaga yang ada. Tapi lebih paten lah dibanding ini, lebih paten daripada 03 gitu dari segi ini. Menurut saya lebih koheren lah ya, secara filosofi hukum lebih koheren. Sahabatnya Mr. Q dari Palembang ini, Dr. Refli Harun ini paten ya, koheren. Ketuanya Ari Yusuf Amir. Bukan Refli Harun. Ya kan ada. Tapi Ari Yusuf Amir orang Palembang juga. Ini kalau di UI dulu di UI tau gak lo, Daniel Tagalong menyebut ini apa, sahabat Mr. Q di Essex ini. Siapa? Daniel Tagalong bilang ini yang begini Kodari ini cara berpikirnya ilmu sosial PRRI ini katanya. Ilmu sosial PRRI. Ada Yusuf Amir itu orang Palembang juga. Kalau nggak Palembang nggak benar di mata dia gitu kan. Kalau di 03 yang orang Palembang Magdir Ismail. Palembang juga. Cerkyu ini mana sih bener, Lampung iya juga dia kan. Lampung iya, gila ketemu Mayfrey bilang aku Lampung. Kalimantan pun iya. Palangkaraya iya ya kan. Ya, alhamdulillah bisa dapat rezeki anugerah. Ini juga kejadian dari 2019 sebenarnya. Kalau kita bilang mahkamah MK itu mahkamah kalkulator ya. Iya. Dan saya benar gitu ya. Karena selisih penghitungan. Iya. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa dua kandidat 01 dan 03 ini tidak mengajukan angka? Nggak mungkin dong angkanya maksudnya gini, ke angka KPU oke. Kita anggap ada KPU mengeluarkan angka, tapi kan itu belum, yang digugat, yang diperkarakan kan angka itu kan. Dan belum tentu kan ini benar sepenuhnya kan juga belum tentu. Angka itu nggak bisa muncul karena memang angka itu cuma bisa lahir dari sebuah kecurangan atau pelanggaran yang TSM. Nah, kalau kecurangan TSM-nya nggak ada, dari mana angka itu akan muncul? Ini kan kita bicara angka-angka yang gigantik kan, angka-angka yang masif kan, puluhan juta kan. Nah, angka yang puluhan juta itu kan cuma bisa muncul lahir dari sebuah pelanggaran TSM. Nah, masalahnya kan selama proses pemilu tidak sekalipun ada laporan pelanggaran TSM. Kenapa nggak ada laporan? Iya, karena memang nggak ada. Sama dengan soal diskualifikasi. Tiba saat tiba akal. Baru terpikirkan argumentasinya untuk bisa mengalahkan 02 setelah pemilunya berjalan. Sama persis kalau menurut saya. Jadi dalam laporan Bawaslu itu, dan ini saya yakin ini bisa ditrace ya, belum pernah sekalipun ada laporan pelanggaran 02 TSM. Nggak ada ke Bawaslu itu. Nggak ada. Nah, kalau pelanggaran yang nggak ada, nggak mungkin keluar angka yang bisa menghasilkan perubahan yang signifikan. Seperti yang saya bilang tadi itu. Anggaplah begini, harusnya angka 02 itu bukan 96 juta atau sekali putaran. Anggaplah ini, oke, dia menang, tapi tidak sekali putaran. Berarti kan harus di bawah 50% plus 1 kan. Kalau kita bicara DP suara sah 2024 itu 164 juta. Kalau dibagi 2, 82 juta. Betul ya, 82 juta. Nah, dia harusnya bisa mendalilkan bahwa angka 02 itu bukan 96, tetapi misalnya 82 juta. 82 juta itu belum 50% plus 1. 49, berapa gitu.
Artinya dia harus menjelaskan angka 96 dikurang 82, 14 juta. 14 juta itu kemana larinya? Apakah ke 01 semua? Apakah ke 03 semua? Apakah sikok bagi duo? Masuk lagi Palembang ya. 7 Masuk lagi pempek kapal selam ini kan. 7 juta. Mungkin 01 sama 03 kan rundingan nih ya. Gimana kita nih ngadepin ini MK ini? Apa gugatan lo? Gini. Oke deh, gini kita bikin nggak sekali putaran ya. Ya kita 14 juta tuh selisihnya. Kita bagilah 77 gitu. Hari ini Walaupun menurut saya 03 tidak akan setuju dengan cara seperti itu. Karena apa? Ya 40 juta tambah 7 kan 47. 27 tambah 7 kan 34. Ya, berarti yang lolos ke putaran kedua masih Prabowo dengan Anies. Prabowo 82 juta, ya kan? Nah, Anies Muhaimin 47 juta. tetap Anies Muhaimin yang maju. Tapi kan ujung-ujungnya itu Mr. Q. Kami tidak hanya ingin menang, Iya. tapi kami ingin menegakkan kebenaran dan demokrasi moralitas. Sesuai Bahkan dengan kalau para bicara founding Pak fathers. Mahfud, beliau mengatakan ini pendidikan politik gitu loh. Dan itu yang juga di-highlight oleh Prof. Yusril bahwa sebetulnya ya permohonan ini kalau ditanya serius apa enggak, ya bagaimana ngomongnya ya? Karena dari awal Pak Mahfud sudah mengatakan ini untuk pendidikan politik. Bukan saya mengatakan pendidikan politik tidak penting, tetapi kalau kita bicara pada jalurnya, pada formalnya, sidang MK ini adalah gugatan terhadap hasil. Anda itu baru boleh datang ke MK hanya dan hanya jika kalau Anda punya data, punya bukti bahwa angka KPU itu salah, ketetapan KPU itu salah. Salah dalam pengertian, misalnya ya, Prabowo tidak menang, atau ini tidak sekali putaran. Nah, kalau Anda nggak punya data-data itu, apakah Anda layak? Apakah Anda boleh untuk datang ke MK? Yang maksud dan tujuannya itu adalah sengketa hasil. Menurut saya tidak layak. Tapi kan ini bisa jadi panggung juga, Mr. Q. Panggung untuk menunjukkan kepada publik, ya kan? Pledoi kebangsaan dan kebenaran gitu kan, Mr. Q. Iya, makanya saya bilang kalau maksud dan tujuannya itu bikin aja film Dirty Vote Jilid 2. Suruh syuting lagi. Ferry Amsari, Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, syuting lagi. Nggak harus bikin sidang di MK. Atau yang kedua, ya Anda minta kalangan akademis melakukan kajian terhadap kekurangan undang-undang pemilu sekarang ini. Dipakai untuk bahan revisi undang-undang pemilu pada beberapa waktu ke depan supaya bisa digunakan untuk Pilpres tahun 2034 yang akan datang. Gitu. Tempatnya bukan di MK kalau itu maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan di Mahkamah Konstitusi ini jika dan hanya jika Anda punya bukti data untuk bisa mengubah penetapan KPU itu. Kalau nggak ada, jangan maju, kerjakan yang lain. Apa yang lain? Ya balik lagi tadi, bikin film Dirty Vote Jilid 2 atau Anda melakukan revisi undang-undang terkait pemilu. Misalnya gini, mau dikembalikan lagi bahwa MK itu adalah mahkamah borongan, MB. Ya ubah undang-undangnya. Bila perlu ubah konstitusinya. Ubah undang-undang tentang MK. Ubah undang-undang tentang pemilu. Bahwa semua masalah hantu belau itu ya, segala jenis pelanggaran, mau administrasi, mau etik, mau pidana, semuanya boleh dibahas dalam sidang MK. MK tidak fokus hanya ke soal hasil. Nah, silakan aja, silakan bertarung. Tackle belakang gitu ya. Masuk Kan begini, dari teman-teman yang ada di DPR, mereka mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah akumulasi dari pengalaman masalah-masalah yang terjadi selama beberapa kali pemilu bertahun-tahun. Makanya ditata ulang, diberikan tempat-tempat dan pos-pos yang
sudah sesuai. Nah, kalau Anda mau gabungin lagi itu, mau amprokin lagi ya, semua itu menjadi satu ke tangan MK, ubah dulu undang-undangnya. Nah, oke. Ini kita bicara setelah putusan MK, let's say semuanya ditolak, katakanlah gitu dengan argumen-argumen Mr. Q tadi lah ya. Basisnya argumennya Mr. Q nih. Bukan argumennya hakim. MK akan menolak versi Mr. Q gitu kan. Pertanyaannya adalah, akankah ini terakhir nih, akankah masih terpolarisasi oleh tawanya Mr. Q ini, ya kan, kelompok yang berhalusinasi dan masih berhalusinasi dan melihat realitas politik nanti setelah merespon keputusan MK ini, ataukah semuanya halu atau semuanya realistis? Halu itu berharap kebenaran akan muncul, berharap bukan Prabowo Gibran, berharap. Apakah masih tetap menabrak pintu gerbang tol Halim Utama atau ngerem kan gitu kan? Kalau hemat saya sih akan ngerem lah. Semuanya. Mayoritas. Yang agak sulit ini memang kita membaca PDI Perjuangan karena pada hari ini ada dua sinyal yang berbeda dari PDI Perjuangan. Ada sinyal halu dan ada sinyal realistis kan begitu kan? Yang halu gimana? Yang realistis gimana? Ada sinyal konfrontasi, ada sinyal rekonsiliasi. Yang konfrontasi gimana? Yang rekonsiliasi gimana? Ya kayak Mas Hasto terus tabrak gerbang tol kan, terus tabrak gerbang tol, nyampe di Kairo atau di Korea tapi nyalahin mobil yang lain, pembalap yang lain. Atau seperti misalnya Mbak Puan yang mengatakan bahwa ya dalam pemilu ada menang ada kalah. Lalu kalau bicara hak angket sampai hari ini belum ada instruksi gitu. Jadi hemat saya sih di luar pertarungan di sidang MK ya di Mahkamah Konstitusi, menurut saya sebetulnya pada hari ini sedang berlangsung pertarungan juga di internal PDI Perjuangan mengenai sikap-sikap dan langkah-langkah politik gitu. Memang beda dengan sidang MK yang terbuka, kelihatan aktor-aktornya, keluar argumentasi-argumentasinya. Pertarungan di internal PDI Perjuangan bersifat lebih tertutup. Kita hanya bisa memproyeksikan apa yang terjadi di dalam ya, dengan menggunakan statement-statement yang terlontar di luar gitu. Tapi dalam bentuk konkretnya sendiri seperti apa kita belum tahu. Kalau menggunakan bahasa budaya ya. Kalau sidang MK itu bahasa olahraga lah, bahasa budaya. Sidang MK itu kumite gitu kan. Tarung bebas kan gitu, terbuka. UFC internal PDI ini tarung sarung. Tarung sarung. Bagus ya. Bagus. Ya, kelihatan dari luar tapi keluar berdarah. Bukan berdarah lagi, mati bos. Tarung sarung itu dalam tradisinya Sulawesi Selatan kan dua orang yang bertarung masuk dalam satu sarung lalu mereka adu pakai badik. Sekarang sarung warnanya merah. Tarung sarung. Serem banget. Lebih serem daripada nyasar Korea ini loh. Iya. Gue ngebayangin mungkin nyasar Korea itu kayak Home Alone tuh kalau Home Alone 2. Iya. Yang dia nyasar karena salah ngeliat bapaknya beda pesawat ini kan. Iya. Ya, harusnya ke Hawaii dia ke New York gitu. Oke lah. Oke, Mr. Q. Oke, kita akhiri diskusi dengan suasana keadaban dan kerakyatan ini. Ingat, Mr. Q, bahwa sejatinya kemenangan itu hanyalah sebuah jalan menuju perbaikan dan wujudkan Indonesia yang lebih raya ke depannya. Ya, kalau ada film Siksa Pemilu, Budi bisa jadi. Sampai jumpa lagi.